Hai, Visnu di sini. Hari ini bakal ngebahas tentang ransomware. Ini lagi hot banget topiknya ya, karena ternyata pusat data nasional kita itu filenya terkunci, nggak akibat ulah si ransomware ini. Akhirnya beberapa airport di Indonesia itu lumpuh. Nah, ada 10 cara yang akan saya bahas di sini bagaimana ransomware itu bisa nyampe ke komputer kita, termasuk salah satunya ke komputer PDN tadi ya. Nah, yuk kita simak. Yang pertama itu adalah phishing email, jadi menggunakan social engineering. Jadi mereka itu menargetkan orang-orang penting dalam perusahaan, CEO, CTO, COO, pokoknya C-class level. Mereka itu mengirimkan akhirnya email ke orang-orang yang ada di bawahnya di dalam perusahaan tersebut, sehingga email itu menjadi legit. Dan karena trusted, orang email ini dapat dari CEO ya, oke gue buka. Apalagi kalau misalnya kita nggak aware ya, nggak ngeh gitu. Akhirnya dibuka, ya udah terinfeksi. Nah, lalu yang kedua itu adalah malvertising dan juga exploit kit. Nah, malvertising ini umumnya kita temukan sering sekali adalah kalau kita ngedownload file-file yang umumnya bajakan gitu ya, di tempat sharing file yang gak lazim gitu ya. Jadi ketika kita klik muncul pop-up, mungkin kita gampang ya cuma ngeklik doang, nge-close gitu, nge-close pop-upnya selesai. Tapi padahal pop-up tersebut itu adalah usaha percobaan untuk masuk ke dalam komputer kita. Jadi kalau misalnya komputer kita vulnerable, ya udah mereka dengan mudah masuk komputer kita dan menginfeksi, akhirnya ngunci nanti. Yang ketiga itu adalah fileless attack. Nah, fileless attack ini itu dia menyerang menggunakan metode yang memang udah kelemahan dari sistem operasi. Jadi sistem operasinya udah lemah, nggak pernah diupdate, ya udah gampang banget tuh dimasukin. Jadi ketika dimasukin, mereka dengan simpel dan dengan mudah mengeksekusi script dari luar, akhirnya di-download ke dalam dan mereka jalankan itu di dalam, akhirnya terinfeksi juga. Yang keempat adalah remote desk protocol. Ini biasanya stealth RDP atau remote administration tool yang biasa itu dipakai buat mengendalikan komputer. Tapi ada banyak sekali aplikasi atau program di luar sana, yaitu RAT, itu di mana dia itu stealth atau nggak kedeteksi dan bisa nge-remote. Nah, ini biasanya penyebabnya bisa jadi orang dalam dan bisa juga dari luar. Nah, kalau orang dalam dia gampang sekali tuh, tinggal install, akhirnya udah terinfeksi semuanya dan dia bisa kendalikan dari manapun seluruh dunia. Yang kelima itu adalah MSP dan RMM. Nah, MSP ini adalah Managed Service Provider dan juga RMM ini adalah Remote Monitoring and Management Service. Jadi mereka ini menyediakan layanan untuk nge-remote komputer kita. Jadi biasanya ini hubungannya itu sama konsultan, ya. Jadi pokoknya layanan-layanan itu yang berupa induknya. Jadi misalnya seluler, operator seluler dan lain sebagainya, di mana mereka itu ngontrol komputer kita secara banyak ya, dan ataupun ponsel kita. Nah, jadi mereka itu cukup cari induknya, karena si induknya sekali dapat semuanya, akhirnya anak-anaknya semuanya dengan amat sangat mudah karena datanya semuanya udah ada di sana. Akhirnya ya udah terinfeksilah juga dengan mudah oleh ransomware. Nah, itu 5 dulu. Kita lanjut ya ke part kedua.